Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang perencanaan pembelajaran. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas final pada mata kuliah perencanaan pembelajaran. Dalam materi perencanaan pembelajaran ini, saya telah membagi beberapa submateri. Yang pertama, pengertian dari perencanaan pembelajaran. Yang kedua, tujuan perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, masalah-masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran. Yang keempat, proses pembelajaran. Dan yang kelima, jenis-jenis pembelajaran. Sub-sub materi ini saya akan menjelaskan satu persatu. Sub yang pertama, pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan adalah proses, cara, perbuatan perencanaan, sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sehingga perencanaan pembelajaran adalah rencana guru mengajar mata pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu untuk topik tertentu dan untuk satu pertemuan atau lebih. Perencanaan pembelajaran merupakan proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa penyusunan materi pengajarannya, penggunaan media, maupun model pembelajaran lainnya yang dimaksudkan agar pelaksanaan berjalan optimal. Sub yang kedua, tujuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran. Menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan pembelajaran siswa sesuai dengan yang diprogramkan. Selain tujuan dari perencanaan pembelajaran, terdapat juga beberapa fungsi yang dikemukakan oleh Oemar Hamalik bahwa pada garis besarnya perencanaan pembelajaran memiliki fungsi. Yang pertama, memberikan guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan hubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi untuk belajar. Yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi yang baik dan metode yang tepat. Keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang update kepada siswa. Maka secara hakiki, tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan fungsi dari perencanaan adalah mengorganisasikan kebutuhan siswa secara spesifik, membantu guru dalam menemukan tujuan yang hendak dicapai. Sub yang ketiga, masalah-masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran. Masalah pokok dalam perencanaan pembelajaran adalah arah atau tujuan, evaluasi, isi dan urutan materi pembelajaran, metode dan hambatan-hambatan. Masalah yang sering terjadi dalam penentuan arah atau tujuan pembelajaran adalah rumusan masalah yang dibuat oleh guru terlalu luas dan tidak operasional, sehingga sulit diukur
dalam kerangka keberlangsungan program pendidikan. Yang kelima, jenis-jenis perencanaan pembelajaran. 1. Perencanaan permulaan. Perencanaan ini sangat diperlukan oleh guru-guru baru dan guru yang memulai tugasnya di sekolah. Kedua, perencanaan hari pertama. Dalam rencana ini memuat hal-hal yang bersifat rutin, prosedur, dan bahan mengajar, peraturan, dan tempat duduk, cara pendekatan guru dan murid. Ketiga, perencanaan terus-menerus. Perencanaan ini dimaksudkan untuk merevisi rencana yang telah dibuat sebelumnya. Keempat, perencanaan bersama. Dalam perencanaan ini, penyusunan rencana menjadi tanggung jawab bersama dari semua guru, kepala sekolah, pemilik, dan pengawas. Mereka bersama-sama dalam suatu kelompok kerja menyusun suatu rencana yang luas yang dapat menjadi pegangan para guru. Yang kelima, perencanaan jangka panjang.